para pemain ini bisa mengangkat sumpah dan sehingga bisa mendapatkan KTP dan paspor. Nah, proses ini masih berjalan, jadi jangan dipikir karena kemarin proses sudah baik lalu Tom Haye sama Ragnar bisa main. Tampil cemerlang bersama timnas Indonesia. Fans Belanda demo besar-besaran minta Tom Haye dikembalikan ke Belanda. Ini faktanya. Fokus Piala Dunia. Apakah Sintayong tetap menginginkan timnas Indonesia meraih Piala Ciki Abal-Abal AFF? Begini penjelasannya. Di luar dugaan, banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Ternyata begini ramalan legenda Australia terhadap timnas Indonesia. Gegerkan Belanda dan sekitarnya. Penampilan cemerlang sang Profesor Tom Haye bisa saja membuat publik Belanda menyesal dan iri melihatnya. Bagaimana tidak sang pemain yang merupakan mantan pemain timnas Belanda junior itu kini memperkuat timnas Indonesia di level senior. Peran pentingnya sangat membantu timnas Indonesia sampai sejauh ini. Apalagi timnas Belanda dalam beberapa waktu ke depan akan mengikuti turnamen Euro 2024. Yang jelas Belanda juga membutuhkan pemain yang bisa berperan seperti Tom Haye. Yang admin khawatirkan di sini adalah ketika fans Belanda berdemo besar-besaran meminta pihak Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB untuk menarik kembali Tom Haye dari timnas Indonesia dan membatalkan proses naturalisasinya. Lalu bagaimana dengan timnas Indonesia apabila Tom Haye ditarik kembali ke Belanda? Yang jelas banyak sekali fans Garuda yang kecewa bahkan sampai menangis jika benar Tom Haye kembali ke timnas Belanda. Erick Thohir pun juga pasti kebingungan dengan hal ini, namun terlepas dari itu semoga saja tidak ada niatan sama sekali dari timnas Belanda untuk menarik kembali Tom Haye dari timnas Indonesia. Karena menurut admin sangat sulit mencari pemain bertipe Tom Haye ini. Tapi setidaknya selain masalah ini PSSI lebih baiknya mempersiapkan mencari pengganti Tom Haye dari sekarang juga. Karena umur Tom Haye yang hampir menyentuh kepala 3 ini yang mana untuk pesepak bola usia segitu masa prime-nya sudah habis. Bagaimana guys, menurut kalian siapakah yang pantas menggantikan Tom Haye di timnas Indonesia apabila Tom Haye ditarik ke timnas Belanda atau sudah pensiun jadi pesepak bola? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia Tom Haye masuk dalam nominasi yang tampil mengesankan di matchday terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laman AFC, Tom Haye bersaing dengan 7 pemain lainnya. Mereka ialah gelandang Paris Saint-Germain Lee Kang-in Korea Selatan, Hassan Ma-atok Lebanon, Id Al-Rashidi Kuwait, Martin Boyle Australia, RI Joggu Korea Utara, Nur Al-Rawabdah Yordania, dan Sanjay Bista Nepal. Tom Haye terpilih masuk nominasi lantaran dinilai memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia melawan Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024. Pemain kelahiran Amsterdam itu mencetak gol perdananya pada laga itu. Timnas Indonesia pun menang dengan skor 2-0 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan ke Piala Asia 2027. Gelandang kelahiran Belanda, yang menandai debut internasionalnya pada pertandingan kualifikasi bulan Maret melawan Vietnam dengan sebuah assist. Mendapati dirinya memiliki banyak ruang di luar kotak penalti dan melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper Filipina Kevin Mendoza dan memecah kebuntuan untuk pertandingan tersebut. Tulis AFC. Voting akan ditutup pada 16 Juni 2024. Sementara itu di putaran ketiga, timnas Indonesia masuk dalam pot 6 alias pot terbawah bersama Korea Utara dan Kuwait. Karena itu, skuad Garuda berpotensi berada dalam grup yang diisi oleh tim-tim kuat. Timnas Indonesia bisa saja satu grup dengan Jepang, Iran, Korea Selatan, Irak, Australia, hingga Arab Saudi. Undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada 27 Juni 2024.
Fokus Piala Dunia. Apakah Sintayong tetap menginginkan timnas Indonesia meraih Piala Ciki Abal-Abal AFF? Begini penjelasannya. Sintayong bakal dilematis pada bulan November dan Desember 2024 setelah timnas Indonesia lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya mulai 23 November akan berlangsung Piala AFF 2024 atau yang kini bernama ASEAN Championship. Turnamen sekawasan ASEAN ini akan berlangsung hingga 21 Desember. Sebelum bertanding dalam ajang ini, tim Merah Putih akan menjalani laga kelima dan keenam fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Rentang waktu tandingnya pada 10 hingga 19 November. Masalahnya Piala AFF 2024 tak masuk kalender internasional FIFA. Oleh karena itu tidak ada kewajiban dari klub untuk melepas pemain yang dipanggil federasi ke tim nasional. Karenanya pula skuad Garuda diyakini tak bakal komplit di Piala AFF 2024 nanti. Utamanya pemain-pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil. Beda ceritanya dengan pemain-pemain yang berkiprah di Asia, seperti di Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Jepang. Ini karena kompetisi di Asia Timur sudah rampung. Pada saat yang sama kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 2024/2024 akan bergulir. Oleh sebab itu PSSI dan PT Liga Indonesia baru menggelar rapat untuk penyesuaian jadwal. Sejumlah usul pun muncul agar PSSI mengirim pemain U23 di Piala AFF. Namun banyak kalangan berharap timnas Indonesia meraih gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Di luar dugaan, banyak orang yang nggak tahu tentang hal ini. Ternyata begini ramalan legenda Australia terhadap timnas Indonesia. Perkataan legenda tim nasional Australia ini seakan-akan hampir benar tentang kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia bahkan terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia yang dirasa sangat cepat hingga mematahkan segala asumsinya beberapa waktu silam. Terbaru, timnas Indonesia memastikan tempat untuk lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Fenomena tersebut mengingatkan dengan ucapan dari legenda Australia yang lama berkarier di Liga Inggris yakni Tim Cahill tentang timnas Indonesia. Ketika itu, selamat atas segala kerja hebat yang Anda lakukan di bidang sepak bola dan olahraga. Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, tulis Cahill di Instagramnya. Dalam sebuah wawancara, Tim Cahill mengaku terkejut dengan perkembangan timnas Indonesia yang sangat cepat dan di luar ekspektasinya. Menurutnya, timnas Indonesia dahulu hanya menjadi bulan-bulanan negara Asia lainnya dan tak terbayangkan bisa melangkah jauh di kualifikasi Piala Dunia. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik. Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang. Ternyata lebih cepat dari perkiraan saya, ujar Cahill. Nggak bisa diremehkan. Tetangga sebelah semakin kepanasan. Kekuatan tambahan untuk timnas Indonesia segera datang. Apalagi ada satu pemain yang sudah mengakui kesalahannya dan ingin perkuat timnas lagi. Siapakah dia? Simak penjelasan berikut ini. Timnas Indonesia masih berpotensi menambah skuad untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang. Timnas Indonesia mutlak membutuhkan skuad lebih baik untuk bertarung di babak elite berisikan 18 tim terbaik Asia. Tim Garuda baru saja memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kelolosan itu didapat berkat kemenangan 2-0 atas Filipina pada Selasa 11 Juni atau 2024 malam. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di peringkat 2 grup F dengan 10 poin di belakang Irak yang menyapu 18 poin. Meski berhasil selesai sebagai runner-up grup, fans Indonesia patut berbangga karena itu dilakukan dengan skuad bolong. Terdapat paling tidak 3 nama senior yang tidak dipanggil melawan Irak dan Filipina karena berbagai alasan. 3 nama tersebut meliputi Elkan Bagot, Maarten Paes, dan Witan Sulaiman. Elkan Bagot absen karena masalah hubungan dengan PSSI dan Sintayong.
Pemain Ipswich Town itu mendiamkan panggilan timnas U23 Indonesia pada awal Mei sehingga harus menuai hukuman. Hukuman tersebut berupa tidak dipanggilnya dirinya dalam skuad timnas senior untuk agenda Juni. Kelak pada September, ia diharapkan bisa merekonsiliasi hubungan dengan PSSI dan Coach Shin agar bisa membela Merah Putih. Maarten Paes memiliki masalah bukan pada PSSI maupun Shin Tae-yong, melainkan kepada FIFA dan CAS. Paes sudah berstatus WNI sejak akhir April tetapi belum eligible untuk berganti asosiasi menurut regulasi FIFA alhasil. PSSI membawa kasus Paes ke CAS agar FIFA menerima perpindahan asosiasi sang penjaga gawang. Diharapkan pada September kasus tersebut selesai disidangkan dengan kabar positif untuk gawang Indonesia. Witan Sulaiman tidak mempunyai masalah seperti Bagot atau Paes, melainkan sedang menunaikan rukun Islam yang kelima. Witan tidak available untuk dipanggil pada Juni karena bertepatan dengan ibadah haji. Setelah ritual di Arab Saudi selesai, sang Baby Shark akan pulang ke Indonesia dengan gelar Haji Witan dan semua rekan setim akan mencium tangannya. Kita doakan Witan menjadi haji yang mabrur dan mendapatkan karomah untuk menciptakan hal-hal ajaib di lapangan. Selain Bagot, Paes, dan Witan, PSSI juga berpotensi menambah kekuatan dengan mendatangkan pemain naturalisasi baru. Saat ini terdapat 8 pemain blasteran di timnas U20 yang sedang berlaga di turnamen Toulon dan bisa dipanggil sewaktu-waktu ke timnas senior. Masih banyak kekurangan dalam hal permainan. PSSI harus segera cari lawan uji coba dengan negara yang kuat untuk persiapan kualifikasi babak 3 Piala Dunia 2026. Minimal dengan negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Prancis, atau Italia. Karena dengan hal ini kita akan tahu sejauh mana level permainan timnas Indonesia. Sehingga nanti sudah siap untuk menghadapi kualifikasi babak ketiga Piala Dunia. Bagaimana guys menurut kalian sendiri? Negara mana yang layak untuk dijadikan lawan timnas Indonesia pada agenda uji coba sebelum menghadapi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia? Coba sebut negara itu pada komentar di bawah ini ya guys. Selain itu, timnas Indonesia diminta memperbanyak pertandingan uji coba internasional sebelum tampil di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya performa Asnawi Mangkualam Bahar dan kawan-kawan belum begitu menjanjikan. Dari 6 laga kualifikasi, Indonesia hanya bisa meraih 3 kemenangan saja. Jika tim asuhan Shin Tae-yong ini ingin tampil lebih garang di fase ketiga, uji coba dianggap bisa jadi solusi. Lawan yang dihadapi setidaknya adalah tim 100 besar dunia. Hal ini disampaikan pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini pada Rabu 12 Juni. Menurutnya, chemistry dan kekompakan tim perlu diperkuat lagi sebelum kualifikasi. Kita harus memperbanyak uji coba melawan tim-tim kuat. Seperti lawan Irak kan terbukti kita masih kesulitan mencetak gol, kesulitan konsisten selama 2 kali 45 menit. Ya kuncinya kita banyak melakukan uji coba lawan tim yang kuat. Kalau misalnya bisa main lawan tim seperti Maroko, Aljazair, kalau di Eropa lawan Finlandia, ujar Kusnaini, Rabu 12 Juni. Selain uji coba, langkah yang bisa diambil Shin dan PSSI adalah menambah skuad. Penambahan skuad ini utamanya untuk posisi kiper dan ujung tombak atau striker. Yang pasti posisi nomor 1 kiper. Kemarin terlihat Hernando Ari main masih nervous. Mau tidak mau kita masih butuh pemain nomor 1. Memang ada Paes tetapi masih 50-50. Kedua nomor 9 striker. Ini tidak bisa ditawar. Malah kalau bisa tidak cuma 1, tetapi minimal 2, ucapnya mengacu analisis performa timnas selama 6 laga kualifikasi. Dalam pandangan pengamat yang juga biasa disapa bungkus ini, Shin layak pula mencari gelandang sepadan Tom Haye. Saat ini Haye sudah 29 tahun dan butuh pelapis setara. Kita ini punya pemain yang bisa mengatur serangan di tengah. Tom Haye itu bisa, tetapi usianya sudah tak muda lagi, 29 tahun, ujarnya soal ini tengah skuad Garuda. Shin Tae-yong itu benar memasang Nathan, karena memang harus ada yang kerja menjadi ball winner, supaya Haye ini fokus membagi bola. Fokus jadi pengatur serangan. Adapun Ivar Jenner bisa mengisi posisi Haye, namun belum setara.
Timnas Indonesia dinilai butuh satu gelandang cerdik pengatur. Untuk gelandang pekerja sudah ada di diri Nathan. Harus ada pemain yang merebut bola, membantu pertahanan. Itu orangnya pas Nathan. Mungkin skill tidak tinggi-tinggi banget, tetapi mau kerja. Dalam bahas sepak bola, work rate dia tinggi. Beda dengan Ivar, karakternya itu sama dengan Haye sebagai pengatur serangan. Katanya tanpa bermaksud mengesampingkan gelandang lain seperti Ricky Kambuaya.